Pernahkah Anda merasa sedikit tidak enak hati ketika selesai sholat berjamaah namun tidak diajak bersalaman oleh orang di sebelah Anda, atau sebaliknya, sedang khusyuk berzikir setelah salam, tiba-tiba ada yang menyodorkan tangan untuk berjabat tangan. Lalu muncul pertanyaan, apakah berjabat tangan setelah sholat itu memang dianjurkan dalam syariat Islam atau sekedar tradisi masyarakat yang turun-temurun? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya yang sedang menyimak video ini selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, serta dipanjangkan umurnya. Dan segeralah menuliskan salawat dan hajat kalian di kolom komentar supaya bisa kita aminkan bersama, insyaallah. Semua permohonan dan hajat kalian semua segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tengah kehidupan masyarakat kita, khususnya di Indonesia, terdapat sebuah tradisi yang sangat umum dilakukan, yaitu berjabat tangan atau bersalaman setelah selesai sholat berjamaah. Banyak dari kita merasa ada kekosongan ukhuwah apabila tidak melakukan hal tersebut. Bahkan tidak jarang muncul kesalahpahaman antar jamaah apabila seseorang menolak untuk bersalaman yang mungkin saja ia sedang dalam kondisi berzikir. Namun demikian, di sisi lain terdapat sebagian umat Islam yang mulai mempertanyakan hukum dari kebiasaan ini. Mereka mempertanyakan, apakah ini termasuk sunnah, hanya adat, atau bahkan masuk ke dalam kategori bid'ah. Kondisi ini sering membingungkan, terutama bagi kalangan orang tua dan jamaah usia lanjut yang sudah terbiasa dengan tradisi ini sejak dahulu kala. Pertanyaannya sekarang, bagaimana pandangan Islam terhadap hal ini? Namun sebelum kita lanjut ke penjelasan yang lebih rinci, silahkan klik tombol like, subscribe channel ini, dan tuliskan doa serta hajat Anda di kolom komentar. Insyaallah para penonton lain juga bisa mengaminkan dan menjadi wasilah terkabulnya doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan dengan menelaah dalil-dalil yang relevan serta pandangan para ulama terkait hal ini, agar kita mendapatkan pemahaman yang utuh dan tidak terburu-buru dalam menyimpulkan segala sesuatu. Lalu apa yang menjadi dalil keutamaan musafahah atau berjabat tangan? Diriwayatkan dalam hadis yang sahih dari Ibnu Majah, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani
illa ghufira lahuma qabla an yaftarik, yang artinya tidaklah dua orang muslim bertemu lalu berjabat tangan kecuali dosa keduanya diampuni sebelum mereka berpisah. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3692. Hadis ini menunjukkan bahwa berjabat tangan merupakan perbuatan yang dianjurkan atau sunnah dalam Islam secara umum, karena menjadi sebab dihapuskannya dosa dan mempererat ukhuwah Islamiyah. Namun yang menjadi pembahasan adalah apakah berjabat tangan setelah sholat termasuk di dalam sunnah tersebut. Lalu kapan aktivitas musafahah itu disunahkan untuk dikerjakan? Dalam hal ini kita bisa melihat melalui penjelasan di kitab Ittihaf al-Khiyarah. Disunahkan berjabat tangan saat bertemu setelah perpisahan. Maksudnya adalah musafahah atau bersalaman menjadi sunnah apabila dilakukan saat seseorang bertemu setelah sebelumnya berpisah, seperti ketika baru tiba dari perjalanan atau lama tidak bertemu. Adapun dalam konteks setelah sholat berjamaah yang dilakukan setiap hari dan bertemu dengan orang yang sama setiap saat, maka hukum berjabat tangan berubah menjadi mubah atau boleh, bukan lagi sunnah, selama tidak diyakini sebagai bagian dari ibadah sholat. Bahkan sebagian besar umat Islam hingga saat ini masih banyak yang menganggap bahwa aktivitas bersalaman setelah sholat tersebut menjadi bagian dari sholat. Apa bahayanya jika hal tersebut dianggap sebagai bagian dari sholat? Dalam tafsir Al-Qawaid Al-Fiqhiyah disebutkan, jika dilakukan sebagai kebiasaan maka tidak mengapa. Tetapi jika diyakini sebagai sunnah yang berkaitan langsung dengan sholat, maka itu adalah hal yang tidak memiliki dasar. Dengan kata lain, kebiasaan salaman ini tidak menjadi masalah selama diniatkan sebagai ekspresi sosial, bukan bagian dari ritual sholat. Namun ada satu hal yang penting untuk kita perhatikan bersama. Masih dalam Ittihaf al-Khiyarah dinyatakan makruh hukumnya mengganggu orang yang sedang berzikir. Ini berarti meskipun berjabat tangan diperbolehkan, tidak selayaknya dilakukan secara tergesa-gesa. Terlebih ketika jamaah di sekitar kita masih melanjutkan zikir dan doa. Menghormati kekhusyukan mereka adalah bagian dari adab Islami. Mayoritas umat Islam Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i. Para ulama besar dalam mazhab ini seperti Imam Al-Nawawi dan Ibnu Hajar Al-Haytami menyatakan bahwa musafahah setelah sholat tidak termasuk sunnah syariah, tetapi tetap mubah, bahkan bisa bernilai baik jika diniatkan untuk menumbuhkan kasih sayang. Hal senada juga terdapat dalam kitab Buqyah Al-Mustarsyidin yang menyatakan bahwa berjabat tangan setelah sholat diperbolehkan selama tidak diyakini sebagai bagian dari tata cara ibadah sholat. Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha dalam berbagai pengajiannya menegaskan pentingnya membedakan antara ibadah mahdhah yang bersifat tauqifi atau harus ada dalil dan kebiasaan sosial yang lebih fleksibel selama tidak bertentangan dengan syariat. Jika seseorang mengatakan
bahwa bersalaman atau berjabat tangan setelah sholat itu bid'ah, maka hal itu menjadi aneh. Karena kenapa bermain HP setelah sholat tidak disebutkan bid'ah juga? Pernyataan ini menyiratkan bahwa Islam harus dipahami dengan kelapangan dada dan tidak mudah menghakimi sesuatu hanya karena tidak dilakukan secara eksplisit oleh Rasulullah SAW. Sahabat yang dirahmati Allah, dari penjelasan tersebut maka kita bisa mengambil kesimpulan yang pertama, berjabat tangan setelah sholat tidaklah dilarang selama tidak diyakini sebagai bagian dari ibadah. Yang kedua, hukum asalnya mubah, bahkan bisa menjadi bernilai jika diniatkan untuk mempererat ukhuwah. Yang ketiga, namun tetap perhatikan adab dan waktu yang tepat agar tidak mengganggu jamaah lain yang sedang berzikir. Lalu yang keempat, yang paling penting, jangan mudah menyalahkan sesama muslim hanya karena perbedaan kebiasaan. Islam adalah agama yang rahmatnya meliputi segala sesuatu. Maka kita jaga ukhuwah, bukan memperuncing perbedaan. Jika menurut sahabat video ini bermanfaat, silakan bagikan kepada kerabat, sahabat, atau grup pengajian Anda. Bisa jadi dengan menyebarkan ilmu ini, Anda turut menjadi jalan hidayah dan kebaikan bagi yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.